Gue juga jarang meditasi Karena yang Buddhist version karena setiap sebagai orang umat. gue yakin bakal punya caranya sendiri. Oke, kalau minggu lalu di episode lalu kita bahas tentang meditasi, yang dimana meditasi itu dibagi dua teman-teman, yaitu ada samatha bhavana dan vipassana bhavana. Nah, di episode kali ini nih, kita bakal bahas dan banyak ngobrol tentang samatha bhavana bareng Shirley nih. Bareng Shirley. Oke, sebelum masuk nih Share, gimana Share kabar Share? Baik dong, ya sosok lah ya, nggak baik-baik banget, tapi ya nggak buruk-buruk juga sih. Lu gimana, Will? Oke, kalau kabar gue sih ya sama aja sih sebenarnya sosok lah, nggak baik-baik banget, tapi ya baik juga lah, baik lah harus dibaik-baikin lah ya, nggak boleh nggak dibaik-baikin. Iya, hidup mah enjoy aja lah ya. Iya harus dibawa enjoy nih. Tapi kalau yang gue lihat kayaknya lu sibuk banget nih share, karena kita udah kontek-kontekan dari hari Minggu nih, tapi hari ini baru hari Sabtu nih lu datang nih. Mana Ya, nih maaf kesibukan? ya. Jadi kayak, iya gue akhir-akhir ini kan memang lagi kuliah, jadi jadwalnya agak ya nggak nentu gitu. Jadi tiba-tiba gue bisa, tiba-tiba enggak gitu. Jadi ya maaf ya untuk podcast tuh jadinya ke singkir-singkir dulu Ya nggak apa-apa akhirnya kok, hari nggak ini apa-apa. gitu. Nggak diprioritasin nggak apa-apa kok, udah biasa share, nggak apa-apa. Oh iya maaf ya. Tapi ibadah ibadah jalan dong, tetap ibadah. Iya dong, jalan dong, tetap jalan. Oke, oke, kita sorry ya teman-teman ya kita rada jauh nih dari topik kita balik ke topik lagi nih tentang samatha bhavana. Mungkin dari teman-teman di luar sana masih banyak yang kurang tahu gitu apa sih samatha bhavana itu karena mungkin secara universal orang-orang taunya meditasi kali ya Share ya. Jadi Iya, sekarang kita bakal bahas tentang samatha bhavana nih. Mungkin dari Shirley dulu mau menjelaskan tentang samatha bhavana itu apa? oke. Jadi lu sendiri udah tahu belum sih tentang Samatha Bhawan? Ya tahu sedikit-sedikit lah samatha bhavana Iya. bagian dari meditasi. Udah sekedar itu aja sama tujuannya mungkin Oke. gitu. Kalau ya menurut sumber-sumber yang udah gue baca ya, Samatha Bhawana ini emang meditasi dalam agama Buddha yang punya tujuan untuk pengembangan atau ketenangan batin. Jadi ya kita harus tahu dulu kalau memang Bhawana itu meditasi dalam agama Buddha. Nah, meditasi sendiri kan tentang fokus kita terhadap satu objek ya. Dan itu tuh bersifatnya universal atau general. Jadi dia nggak mandang lah lu mau Buddhis atau lu non Buddhis ya lu bisa meditasi. Tapi kalau Samatha Bhawana atau Bhawana sendiri dia memang meditasi yang Buddhist version jadinya ya Buddhis saja gitu. Tapi mungkin memang ada beberapa agama lain kayak Hindu yang ada praktik si Bhawana ini sendiri gitu sih Will. Jadi mereka si Samatha sama Samatha Bhawana sama meditasi 11-12 lah tipis-tipis memang meditasi. Cuma objeknya aja dan tujuannya yang beda gitu. Oke, oke. Jadi bisa gue anggap lah sebagai Samatha Bhawana ini tuh sebagai cabang lah ya, bukan cabang, turunan lah ya, turunan dari Turunan. meditasi gitu. Yang lebih Ya. tertuju ke tujuan yang berbeda gitu, memiliki tujuan khusus gitu Mm-mm. ya. Oke, tapi gue juga pernah denger nih tentang samadhi, yang dimana kalau gue sendiri ya, Oh, gue sendiri tahu kalau samadhi itu ya sama meditasi gitu. Mungkin dari lu ada pandangan yang lain tentang samadhi? nih jadi kalau samadhi itu memang dia punya arti tentang konsentrasi. Jadi dia punya arti tentang konsentrasi itu sendiri. Nah, kalau bawana atau meditasi kan dia memang pengonsentrasian juga ya. Jadi si samadhi ini juga sebenarnya nama lain dari bawana. Tapi memang si samadhi dia jenis atau turunan dari bawana juga kayak gitu. Jadi dia 11-12 sama bawana. Kayak gitu, Will. Oke, tapi kenapa kalau misalnya semua ujung-ujungnya sama aja meditasi gitu ya, secara universal yang bakal dikenal orang nih, mungkin teman-teman di luar sana juga taunya meditasi gitu. Terus kalau misalnya sama aja, sama-sama meditasi gitu ya, kenapa ada gitu? Kenapa ada samatha bhawana? Oke, jadi meditasi nih buat umat Buddha atau di agama Buddha nih penting banget. Jadi segala kegiatan yang dilakuin sama guru kita, Buddha Gautama, itu kan tentang pengontrolan ya. Ya tentang pemfokusan juga gitu. Yang simpelnya kalau ya minimal-minimal lah di agama Buddha tuh kita meditasinya pengontrolan nafas, kayak nafas masuk, nafas keluar, pengontrolan tubuh juga, pengontrolan pikiran sama lainnya nih.
Nah, agama Buddha kan kita tahu ya ada tiga aliran, Wajrana atau Tantrayana lah, Theravada, sama Mahayana. Nah, orang-orang di aliran Theravada ini suka banget ngelestariin ajaran agama Buddha ini. Jadinya mereka selalu konsisten, secara gak langsung mereka konsisten meditasi. Jadinya adalah Samatha Bhawana ini. Nah, Samatha Bhawana ini memang tujuannya kan untuk pengembangan batin, ketenangan batin. Nah, kalau Wipasana Bhawana ini untuk mereka-mereka yang memang tujuannya kepenerangan ya, kayak arahat gitu. Jadinya sisa mata bawana ini ada karena memang umat dari aliran Theravada selalu ngelestariin ajaran-ajaran Buddha Gautama gitu ya. Oke, tadi lu sempat ngomong tujuan dari Samatha Bhawana ini adalah ketenangan batin, gitu kan ya, bener ya? Iya, Nah, terus iya. mungkin banyak juga nih yang nggak tahu maksud dari ketenangan batin itu tuh pas gimana atau ketenangan batin yang lu maksud tuh apa sih gitu. Bisa nggak lu jelasin gitu ke kita? Oke. Jadi kayak ketenangan batinnya tuh pikiran kita sendiri nih, enggak ngerecok kemana-mana. Jadi enggak mikir yang enggak juga, terus enggak yang enggak mikir juga. Jadi pikiran kita tuh ada secara terstruktur. Hmm. Karena kita ngontrol juga. Jadinya si Samatha Bhawana ini eh, mengontrol semua pikiran dan juga bisa bikin kita memiliki batin yang tenang lah gitu. Nah, tapi bukan berarti si Samatha Bhawana ini bisa ngapusin kekotoran batin ya. Dia tuh cuma bisa ngekontrol aja, nggak bisa untuk ngelenyapin. Makanya di hasil akhir dari Samatha Bhawana ini ada jana-jana atau dia tuh jana tuh ada tingkatannya gitulah di hasil akhir Samatha Bhawana ini tuh kayak gitu. Hmm. Nah, tapi emang perlu diiniin, perlu digaris besarin kalau Samatha Bhawana ini bukan untuk melenyapkan kekotoran batin dan untuk ketenangan batin aja gitu. Untuk mencapai ketenangan batin aja gitu ya, berarti ya. Mm. Kalau lu sendiri ini, lu pernah gak kayak menjalankan atau mempraktikkan gitu Samatha Bhawana? Kalau untuk Samatha Bhawana ya, atau bahkan Vipassana Bhawana, gue belum pernah ya. Paling ya kita ke wihara, ujung-ujungnya ya minimal-minimal lah, atau maksimal-maksimal bahkan kita meditasi 10 menit terus ngontrol nafas, nafas masuk, nafas keluar gitu aja nggak sih? Kayak paling 10 atau 15 menit lah. Nggak yang kayak Samatha Bhawana itu udah expert kali ya. Waduh, expert. Oke, jadi masih sama lah ya kita lah ya, kayak cuman menjalankan meditasi pada umumnya gitu lah ya, belum mencapai Iya, titik di sana gitu. Tapi iya, masih bisa lah ya mengontrol pikiran untuk sesuatu yang benar lah. iya. Belum ada kan sesuatu Lo yang juga tidak gitu benar. kan, Will? Iya, ya, masih kok, masih. Oke, tadi gue sempat notice lu nyebutin kayak jana. Dan yang gue tahu jana itu ada tingkatan-tingkatannya kan banyak. Itu lu bisa jelasin nggak? Yang lu tahu aja deh tentang tingkatan-tingkatan dari jana itu. Dan faktor-faktor terbentuknya Oke, jana itu. Tercapainya, oke. sorry. Jadi jana ini kan emang keadaan ya. Dia tuh keadaan. Jadi hasil dari Samatha Bhawana itu jana. Jana itu keadaan yang kita dapat setelah batin-batin kita atau pikiran kita tuh terkonsentrasi atau terstruktur. Nah, yaitu sih dia memang ada tingkatan-tingkatannya. Dan perlu kita ketahuin kalau kita sampai ke tingkat jana, ada efek samping yang bakalan kita terima. Misalnya pendengaran kita jadinya nggak berfungsi dengan seperti biasanya, terus badan kita juga kerasanya kayak nggak kerasa gitu. Pokoknya banyak efek samping dan walaupun efek sampingnya bakalan kita dapetin di minimal lah kita ada di jana tingkat keempat, tapi tetap aja kita bakalan bisa ngerasain efek samping. Kalau untuk tingkatannya secara spesifik, gue nggak hafal semuanya sih, Will. Tapi emang gue ada beberapa lah sumber-sumber yang memang udah gue baca dari sama Gipala. Itu menurut yang ditertulis ya, kalau menurut Abhidharma, dia ada sampai 9 tingkatan jana. Hmm. Jadi ada jana tingkat pertama, jana tingkat kedua, jana tingkat keempat, ketiga dulu, sorry, keempat, terus kelima, terus juga ada konsepsi ruangan tanpa batas. Hmm. Itu keenam. Ketujuhnya ada kesadaran yang tidak terbatas, kedelapannya ada konsepsi kekosongan, dan yang kesembilannya ini ada konsepsi bukan pencerapan juga tidak bukan pencerapan. Tapi beda kalau sama berdasarkan Sutta Pitaka. Kalau Sutta Pitaka ada 8.
Nah, kalau tingkatannya ada sampai keempat dan sisanya ini tentang konsepsi. Kayak gitu sih, Will. Oke, kalau misalnya ada tingkatan-tingkatan nih, berarti kan ada kayak syarat-syarat tertentu lah ya, atau ada beberapa Hmm. faktor-faktor gitu. Gimana caranya lu bisa sampai situ gitu. Lu bisa sampai Mm-mm. jana ketiga, jana keempat, kelima, dan seterusnya kan. Nah, bisa nggak coba dijelasin apa gitu faktor-faktor untuk mencapai itu gitu. Oke, kalau faktornya ini kan ada 5 ya. Jadi ada yang namanya witaka. Dia kayak penopang pikiran kita gitu. Terus yang kedua ada wicara, yang mana itu keadaan pikiran kita setelah kita sampai ke objek yang udah kita targetin. Terus yang ketiga ada piti, itu kayak kenikmatan yang kita dapat atau kegiuran lah gitu. Terus kalau keempat ada suka, suka itu kayak kebahagiaan yang nggak terhingga gitu, tidak terhingga lah. Terus yang terakhir ada ekagata, itu pemusatan pikiran yang kuat. Jadi kalau kita bahas satu-satu dulu lah ya, kita bahas dari witaka sama wicara. Jadi ini tuh ibaratnya di dua keadaan ya. Jadi ada lonceng sama bunyi. Misalnya loncengnya lu pukul nih. Dari pukulannya itu ibaratnya witaka. Terus nanti kan lu mukul lonceng nih. Nanti dia ada suara kan. Nah, gemanya itu dinamakan wicara. Ini berarti maksudnya witaka itu bener-bener pola pikir lu pas di awal lu pengen fokus ke satu objek. Terus kalau wicara itu seketika lu udah memegang si objek itu, lu udah fokus di sana. Kayak lu udah dapet lah gitu. Terus selanjutnya yang ketiga piti sama suka. Ini kita pakai kasus lagi ya. Misalnya nih, lu lagi ada di suatu keadaan yang mana di situ lu haus. Wilson tuh haus gitu. Hmm. Dan lu nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, tapi di suatu keadaan tiba-tiba lu ngeliat nih ada warung atau apalah gitu yang bikin lu kayak ngeliat ada air, lu pengen minum gitu. Nah, di situ itu kondisinya bisa diibaratin sebagai piti karena ada kegiuran atau kenikmatan di sana. Karena lu kayak tergiur banget ngeliat air padahal lu lagi haus gitu. Nah, pas lu udah minum, udah dapet airnya terus lu minum, di at the end lu bakalan ngerasain perasaan yang namanya suka. Karena di sana lu bakalan bahagia banget lu minum gitu, lu lagi haus gitu kan. Itu lu bakalan ngerasain namanya suka. Nah, sedangkan kalau Eka Gata, dia kayak keadaan yang kayak bener-bener udah di akhir, pikiran lu tuh udah kuat. Nah, dari faktor-faktor itu, ada juga nih faktor penghambat jana. Ada 5 niwarana sama 10 paliboda. Nah, makanya si jana ini atau faktor-faktor jana ini tuh ngehambatin si niwarana atau paliboda ini. Jadi kayak Witaka ini ngebasmiin yang namanya Tinamida, terus Wicara ngebasmi Wicikica, yang ketiga Piti itu ngebasmi Biapada, terus Suka membasmi Udaca Kukuca, sama Ekagata membasmi Kamacanda. Kayak gitu sih, Will. Oke, gue penasaran nih jujur karena tadi lu bilang kayak Witaka membasmi Tinamida, terus Wicara membasmi Wicikica. Itu tuh maksudnya yang dibasmi tuh apa sih, Cel? Kayak Tinamida Oh, tuh oke. apa? Dan lain-lainnya tuh tadi kalau nggak salah ada Mm-mm. 5 kan, ada 5 sampai Mm-mm. yang terakhir itu Kama Canda. Nah, itu apa tuh? Jadi yang tadi disebutin itu 5 niwarana ya. Dia dia tuh faktor penghambat dari samata bawana ini. Jadi pas kita pengen ngelakuin samata bawana, ada lah yang faktor bikin kita pengen lepas dulu dari samata bawana, nggak pengen lanjutin gitu. Hmm. Nah, yang pertama tadi kan ada inamida ya. Ini tuh maksudnya ada kemalasan dan kelelahan. Jadi ini tuh bisa timbul kalau kita emang lagi males-malesan atau bahkan kita habis makan, kan kita suka ya habis makan langsung ngantuk, pengen tidur gitu. Nggak Kayak mau cuci gitulah. piring kayak gitu. Iya, jadi Ya. pengennya langsung tidur aja gitu karena ngantuk. Terus yang kedua ada Wichikicha. Ini tuh kayak keraguan-raguan. Jadi kita tuh bingung, ini tuh kita pengen gak sih? Pengen ngelanjutin gak sih gitu. Itu ya itu faktor penghambat banget sih biasanya keraguan-raguan itu kayak lu pelin-pelan nih, lu pengen lanjutin atau enggak. Yang ketiga ada biapada. Ini bentuk kemauan jahat atau dendam ya.
Jadi maksudnya kita kayak ngeliat seseorang, terus tiba-tiba ada kemauan jahat yang terlintas di pikiran kita. Tiba-tiba dendam lah sama perilaku dia, padahal kita lagi meditasi gitu kan. Terus tiba-tiba kita malah mikirin yang enggak-enggak. Terus yang keempat ada udaca ukuca ya. Ini maksudnya kegelisahan dan kekhawatiran. Kita nggak usah bullshit lah ya. Kita kalau hidup juga selalu ada kekhawatiran Ya, ya, entah apalah selalu datang. Nah dari situlah ya tiba-tiba kita lagi meditasi ada perasaan itu kan gak ada yang tahu juga. Jadi itu faktor penghambat salah satunya. Dan yang terakhir di lima niwarana ini ada kama canda atau nafsu indera dan keinginan. Jadi kayak tiba-tiba banget ada perasaan pengen ini, pengen itu, tapi yang perasaannya itu tuh nggak disertai sama kebijaksanaan gitu. Jadi kayak ya pokoknya intinya dia kayak perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran ya tapi nggak baik kah. Gitu. oke. Dan tadi kan gue sempat mention juga ya ada 10 kali boda. Hmm, Jadi dia benar. tuh kayak eh, kegelisahan batin gitulah. Kegelisahan batin ini ada karena sesuatu yang udah kita miliki nih. Misalnya nih, kayak tempat tinggal, terus kayak pembantu atau orang terdekat, terus uang atau keuntungan yang kita dapat dari bisnis kita, terus ada teman-teman kita, kayak kita takut kehilangan mereka, kayak gitu. Terus juga ada pekerjaan, kayak kita udah dapat job, terus tiba-tiba kita kehilangan, kan kita takut lah ya. Takut. Nah, terus ada juga perjalanan, misalnya kita lagi di jalan ke jalan ke misalnya ke gunung gitu kita ada lah rasa takut kayak gitu. Terus yang bikin kita takut juga ada orang-orang terdekat kita kayak keluarga, orang tua, juga saudara. Terus ada penyakit, pelajaran, dan juga kekuatan gaib. Jadi kayak gitu, Will. Jadi kalau Niwarana ini lebih ke diri kita dari internal. Terus kalau 10 kali boda ini apalah yang udah kita milikin terus kita takut gitu. Jadi perbedaannya di situ. Dan itu 5 niwarana sama 10 kali boda ini merupakan faktor penghambat dari Samatha Bawana itu. Oke, kalau dari penjelasan yang barusan lu sebutin itu, gue jadi jujur ya, jujur gue jadi makin ngeh gitu, makin paham. Oh ternyata emang tujuannya itu ya kepikiran, karena tadi lu sebut kayak di saat meditasi pikiran lu jadi kemana-mana, di saat meditasi lu mikirin segalanya. Jadi semakin ngejelasin bahwa kalau emang samatha ini tuh tujuannya ya untuk ketenangan batin dan mengendalikan pikiran gitu. Karena jujur ya, gue sendiri kalau meditasi gitu kadang masih kemana-mana gitu pikiran. Lu gitu gak? Iya, gue juga Iya sih. Padahal kan? cuma meditasinya cuma ngontrol nafas kan, tapi Iya, pikirannya kemana-mana kadang gitu. pikiran bisa kemana-mana. Jadi penjelasan lu tadi Hmm. benar-benar ngejelasin bahwa kalau emang samatha bawana ini bisa ngemantepin gitu pikiran lu buat fokus ke satu objek gitu. Nah, ngomong-ngomongin objek nih, yang gue tahu juga samatha bawana ini adalah meditasi yang menggunakan objek gitu kan, menggunakan objek Iya. meditasi gitu sebagai praktiknya. Nah, ada gak sih dari lu penjelasan tentang objek-objek meditasi itu? Atau lu tahu nggak gitu apa aja? Oke, jadi secara garis besar ya, si objek sama tabawan ini ada 40 dan dia tuh dibagi-bagi lagi. Nah, karena banyak banget nih, jadi gue izin baca lah ya, karena Iya, nggak banyak apa-apa. banget nih. Mau dibacain Oke, semua juga nggak apa-apa. oh ya. Mau dibagi-bagi nggak Oke. apa-apa, karena takut durasinya 40 menit nih nanti. Oh, oke. Jadi Oh, takutnya baca aja, baca. kepanjangan ya. Iya, bener. Jadi gue baca dulu ya. Jadi dia tuh di bagian pertama ada 10 wujud benda. Jadi maksudnya ada wujud tanah, air, api, udara atau angin, terus ada juga wujud-wujud warna. Ada warna biru, kuning, merah, putih. Terus ada wujud cahaya juga sama wujud ruangan terbatas. Nah, di bagian kedua ada 10 wujud kekotoran. Maksudnya di sini kayak mayat yang membengkak, terus mayat yang warnanya kebiru-biruan, mayat yang bernanah, terus mayat yang terbelah di tengahnya, mayat yang digerogoti binatang-binatang, mayat yang telah hancur lebur, mayat yang busuk dan hancur, mayat yang berlumuran darah, bahkan mayat yang dikerubungi belatung dan juga wujud tengkorak. Nah, lu pernah gak sih Will yang ngeliat kayak mayat kayak gitu? Nah, banyak banget di Oh, film-film sih, pernah. tapi ngeliatnya di film-film. Nggak pernah ngeliat Oh iya, langsung. oke. Iya, karena gue suka Iya. nonton film horor. Oh iya gitu ya. Iya, Lu nggak bener. takut lah ya sama Enggak, mereka-mereka. enggak lah, karena cuma film. Cuma film. Kalau ada beneran takut.
Oh, gitu. Iya, iya. Oke, lanjut ya. Oke, Untuk boleh. objek selanjutnya ini ada 10 kaca perenungan. Jadi ada perenungan tentang Buddha, Dharma, Sangha. Ini ya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati yang biasa kita sebutin nggak sih kalau kita Ya, ibadah? Ya, selalu, kayak selalu, gitu. selalu. Terus ada perenungan terhadap sila juga, ada tentang kebajikan juga, terhadap makhluk-makhluk yang agung atau kayak para dewa. Terus ada tentang kematian, badan jasmani, terus pernafasan, sama perenungan tentang nibbana atau nirwana itu. Terus selanjutnya di bagian keempat, ada 4 keadaan yang tidak terbatas. 4 keadaan ini ada meta, cinta kasih yang universal atau tanpa pamrih. Terus yang kedua ada karuna, belas kasihan. Yang keempat ada mudita, perasaan simpati. Terus yang terakhir yang keempat ada UPK atau keseimbangan batin. Kalau lu sendiri nih Will, ada nggak sifat-sifat atau keadaan ini yang udah pernah lu alamin? Ya, sebenarnya kalau untuk dialamin, pasti semuanya pernah dialamin sih ya. Tapi mungkin gue nggak Oh, terlalu notice atau nggak terlalu gue rasain banget gitu. Jadi kayak ya udah mungkin emang ini bagian dari hidup gue. Ya udah jalanin aja. Pasti pernah lah ngejak oke. merasakan itu semua. Lu juga pasti pernah ngerasain semuanya dong. Tapi mungkin Iya, lu nggak notice iya, kalau oke. itu adalah bagian dari yang tadi lu sebutin itu. Mm-mm, mm-mm. Oke ya, selanjutnya ini ada satu perenungan terhadap makanan yang menjijikan. Jadi maksudnya di sini bukan makanan itu hal atau benda atau apapun itu yang menjijikan ya, tapi maksudnya dia tuh bakalan menjijikan kalau emang udah masuk ke perut kita, karena udah kita Hmm. kunyah, kita telan, udah masuk lah gitu, udah dicerna. Jadinya dia bakalan jadi tinja atau kotoran sama urin kan. Jadinya dia bakalan jadi hal yang menjijikan. Terus Jadi yang dipikirin selanjutnya tuh pas nih, proses di dalamnya gitu ya. Sorry, Mas. iya, iya. Ya. Jadi kayak udah jijik banget di dalamnya. Terus keluarnya tuh ya Ya, wujudnya kan oke lah juga, kayak gitulah udah jangan disebut yang nggak baik. Oke, iya. oke silakan silakan lanjut. Selanjutnya ini ada satu analisa terhadap keempat unsur yang ada di badan jasmani. Jadi maksudnya nih, kita di tubuh kita nih ada 4 unsur nih. Yang pertama ada unsur tanah atau unsur padat, misalnya rambut kita, terus gigi kita, Hmm. atau bahkan tulang kita ya. Terus ada yang kedua unsur air atau unsur cair. Ini tuh kayak yang bersifatnya berhubungan satu sama lain atau melekat, misalnya kayak lendir, darah, terus nanah. Terus yang ketiga ada unsur api atau unsur panas, yang mana ini tuh bersifat panas dingin. Jadi kayak misalnya kalau lagi sakit, badan lu panas dingin kan gitu. Terus dan yang terakhir itu ada unsur angin atau unsur gerak, yang mana dia bersifat bergerak. Angin ini maksudnya kayak angin di dalam perut kita bergerak atau mungkin angin yang keluar memang gas dari Iya. tubuh kita gitu. Oke. Gak usah disebut lah ya, gas apa lah ya. Iya, Oke. nggak usah lah ya. Silakan. Silakan. Terus ada dan terakhir nih, ada 4 perenungan tanpa materi. Keempatnya ini yang pertama ada objek yang keluar dari kasina, yang kedua ada kesadaran tanpa batas, yang ketiga ada kekosongan, dan yang terakhir ada bukan pencerapan, juga tidak bukan pencerapan. Kayak gitu sih, Will. Objek-objek dari Samatha Bawana ini. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget nih dari pengertian, dari Hmm. jana-jana, dari halangan-halangannya juga. Tapi yang masih gue tangkap adalah manfaatnya cuma untuk mengendalikan pikiran, yang dimana kita bisa Oke. jadi mengontrol pikiran kita ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, tapi Hmm. gue yakin atau teman-teman di luar sana juga pasti berpikir bahwa masih banyak gitu manfaat-manfaat lainnya dari Samatha Bawana. Karena kalau misalnya cuma satu manfaat, apa bedanya sama meditasi biasa kan? Kayak gitu kan? Nah, Oke, mungkin ada ya. nih manfaat-manfaat lain dari Samatha Bawa ini selain Samatha Bawana ini, sorry, selain cuma mengendalikan pikiran gitu. Mungkin bisa dijelasin, Chef? Oke, kan tadi kita kan kalau kita lagi meditasi, ada tuh perasaan kita yang muncul ya. Kayak kita takut, takut ini itu, takut rumah kita tiba-tiba kenapa-napa, kan gak ada yang tahu ya. Kita punya rasa takut itu. Nah, dari kita mempraktikkan samatha bawana ini, bikin kita bisa mengatasi rasa takut itu. Terus juga badan kita bisa lebih rileks nggak sih? Kayak kita bisa ngontrol badan kita juga. Terus kita punya keberanian untuk mengatasi rasa takut itu. Terus juga kita juga bisa jadi percaya diri loh dari kita mempraktikkan samatha bawana ini gitu. Terus kita juga bisa ngerasa kalau kita tuh cukup.
kita cukup punya rumah, kita cukup punya orang tua yang lengkap, atau bahkan kita cukup punya orang tua seperti mereka gitu. Nggak ingin merasa Bahkan lebih lah ya gitu lah ya. iya, bahkan mungkin cukup ya saya punya teman kayak Wilson gitu. Oke. Cukup banget, cukup banget. Iya, Tapi terus walaupun pasti banyak juga teman yang lainnya, nggak cuma Wilson. iya, cuma kan cukup ya punya Cukup, teman. cukup, cukup. Terus kita juga dari situ kita punya pengertian yang benar nih tentang apa yang udah kita dapat atau bahkan tentang pikiran kita. Nah, dari situ kita jadi bisa mengendalikan pikiran kita dan kita bisa punya pengingatan yang kuat. Nah, dari situ juga kita bisa ngontrol emosi kita, bahkan keinginan dari ya nafsu indera kita lah gitu. Jadi kita bisa ngontrol apapun itu karena kita memang udah mempraktikkan samatha bhawana dengan baik. Kayak gitu, Wil. Oke, kan teman-teman sekalian ternyata banyak banget manfaat Samatha Bhawana. Nggak cuma satu ya. Ya ternyata emang manfaatnya bercabang-cabang juga walaupun ya dasarnya untuk ketenangan batin tadi kan. Jadi banyak tuh cabang manfaatnya. Oke, kita balik ke awal lagi, balik ke dasar balik ke cabang meditasi yang dimana ada Samatha Bhawana dan Vipassana Bhawana. Nah, apa bedanya, Shir? Apa bedanya itu? Samatha Bhawana sama Vipassana Bhawana. Iya, jadi kalau samatha itu tadi tentang pengembangan ketenangan batin kita ya. Kalau vipassana dia lebih ke orang-orang atau mereka-mereka yang pengen menjadi arahat, jadi tujuannya itu untuk kepenerangan, penerangan sempurna atau bahkan mencapai nibbana ya, kayak gitu. Jadi beda di tujuannya. Oke. Tujuannya yang satu, iya samatha bhawana untuk ketenangan batin atau orang-orang awam kayak kita gitu yang belum pengen atau belum bisa gitu untuk mencapai nibbana. Nah, baru kalau yang udah bisa capai nibbana, mereka ikut vipassana bhawana kayak gitu. Oke, berarti bisa aja ya, bisa dianggapkan dengan asumsi bahwa kita harus menjalankan samatha bawana dulu untuk bisa punya satu pegangan lah untuk melanjutkan ke Iya, wipasana bawana. Oke, kayak iya. begitu ya berarti ya. Oke, oke, oke. Heeh. Berarti kita harus melakukan samatha bawana dulu nih. Nah, tapi gimana caranya kita bisa fokus untuk menjalankan samatha bawana ini? Kalau misalnya kita ingin melanjutkan ke wipasana gitu, atau ya udah pengen samatha aja. Gimana cara fokusnya? Jadi gini ya, kalau kita pengen ngelakuin satu hal, pasti kita harus punya niat yang kuat gak sih? Kita bener-bener harus punya suatu keberanian juga untuk ngelakuin itu. Jadi kita harus ngumpulin tekad kita, niat kita dengan sangat kuat, dan juga kita berani untuk komit di sana. Jadi misalnya nih, gue hari ini ikut praktik sama Tabawana, terus besok gue nggak. Jadi kan selang-seling ya. Iya, ya, betternya kita bakalan selalu konsisten. Jadi kita tuh perlu mantepin diri kita sendiri dulu gitu. Faktor internalnya aja dulu di dalam diri kita sendiri. Jadi kayak kita tahu niat kita, tujuan kita apa, dan akhirnya kita bakalan bisa lebih konsisten. Jadi gitu sih, lebih ke faktor internal atau niat lu dulu nih, tujuan lu tuh apa ikut sama Tabawana ini. Kalau emang lu disuruh, ya gimana ya, lu hatinya juga setengah kan, setengah hati untuk menjalani sama Tabawana ini. Kayak gitu. Jadi faktor internal dulu. Oke, jadi pada intinya sama kayak balik ke yang tadi ya, yang udah dibahas halangan-halangan dalam praktik samatha bawana, gak sih? Bener gak? Iya, Jadi intinya adalah heeh. ya menghilangkan halangan-halangan yang tadi dulu, gitu kan? Nah, gimana nih Mm-mm. kalau misalnya gue udah memantapkan niat gitu, pengen fokus nih menjalankan samatha bawana dan gue berhasil gitu menjalankan samatha bawana ini. Kira-kira apa hasil akhir yang bakal gue dapetin? Kalau menurut lu dulu, gimana? Jadi hasil akhirnya itu tadi kan kayak jana-jana ya, kayak ada tingkatan jana gitu. Nah, hasil akhirnya ini si jananya ini sebenarnya bukan kita tok dapetin si jana itu, tapi kita juga bisa ngolah si jana itu, Will. Jadi ya singkatnya kita punya kemampuan lagi dari apa yang udah kita praktekin sih sama Tabawana. Padahal kita kan pengen untuk bisa ngontrol pikiran kan, tapi kita malah dapet jana dan bahkan kita bisa ngontrol si jana itu, kayak gitu ya. Oke, lu ngomongin tadi kemampuan gitu, keahlian gitu yang bisa kita dapetin Iya, dalam mengolah ya. dana. Itu tuh maksudnya gimana, Cel? Jadi kemampuan ini kita bakalan dapet kan setelah kita mencapai jana, karena kita bisa ngontrol nih. Kemampuannya ini dinamakan abinya.
Abinya ini ada 6 macam dan dibagi menjadi dua. Ada abinya yang duniawi atau lokia, terus juga abinya di atas duniawi atau lokutara. Nah, gue izin baca lagi nih ya, soalnya kan Boleh, boleh. takutnya salah sebut lah ya. Silakan, silakan. Di lokia atau abinya duniawi, oke sebelumnya terima kasih ya. Lo kasih yang sangat baik sih, Will. Iya, tenang aja, tenang. Kita di sini host merangkap sebagai pemateri juga kok. Tenang aja. Oke. Di sini abinya yang duniawi atau lokia kan tadi dibagi jadi 5 ya. Yang Hmm. pertama itu ada tentang kekuatan gaib atau mistis atau magis atau kesaktian. Lu sendiri percaya nggak Will sama yang kayak gitu? Jujur sebenarnya nggak percaya sih tadinya. Hmm, Tapi mungkin hmm, ada beberapa praktek kan di dunia nyata ini yang emang menggunakan ilmu mistis atau magis gitu. Sebenarnya nggak percaya, tapi mereka beneran ada gitu. Jadi ya iya, udah, kalau emang membutuhkan, ya udah harus percaya mau nggak mau kan. Kayak gitu iya. sih. Dan semua yang nggak harus tentang benar atau salah sih. Ya Iya. ada atau enggak aja ya. Ya lu go aja lah sosok Mm-mm. gitu. Nah, selanjutnya nih ada tentang telinga dewa. Maksudnya ini kemampuan kita mendengar suara-suara dari alam lain yang dekat maupun yang jauh. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, itu ada kemampuan membaca pikiran makhluk lain. Jadi, lu tau gak sih ada drama yang kayak gitu? Kayak He is Psychometric tuh. Dia ada tuh, dia Belum bisa baca nonton. pikiran orang lain. Iya, lu gak nonton ya? Nggak Dia kayak nonton, jarang nonton drama nih, sorry banget ya. Aduh. kayak lu megang dia lu langsung tahu nih dia mikirin apa kayak gitu. Oke, oke. Ya, terus yang keempat ini ada mata dewa. Dia nggak jauh beda, tapi ini tentang bisa ngelihat alam-alam makhluk halus, terus juga muncul atau lenyapnya makhluk hidup kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada kemampuan untuk mengingat tumimba lahir yang lampau dan juga diri sendiri. Jadi kayak kita tahu nih reinkarnasi orang kayak gimana, kita juga tahu reinkarnasi kita sebelumnya jadi apa. Hmm. Nah, sedangkan si abinya di atas duniawi atau lokutara ini cuma ada 1 macam. Dan dia ini tentang kemampuan untuk musnahin kekotoran batin. Nah, pemusnahan kekotoran batin ini bakalan ngebimbing kita ke tingkat yang paling tinggi atau arahat. Kayak gitu sih. Oke. Wah, kita bener-bener udah bahas banyak banget nih dari tadi ya. Kalau tadi kita udah Mm-mm. bahas tentang pengertian bla 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 jana, terus tingkat-tingkatannya, halangan-halangannya. Aduh, gue ngomong kayak gini lagi nih. Tadi udah padahal. Tapi nggak apa-apa. Sekarang gue mau nanya, menurut lu nih, kalau dari pandangan lu, karena ini pertanyaan gue yakin bakal beda-beda tiap orang. Karena setiap orang gue yakin bakal punya caranya sendiri. Gimana menurut Hmm. lu, step lu deh. Dari lu, menurut lu, step-step buat mempraktikan Samatha Bhawana ini. Karena kalau dari gue pasti gue beda, dari orang lain beda, dari lu juga pasti beda. Nah, gue mau nanya tentang menurut lu kayak gitu. Oke, jadi kan tadi pertama kita harus ngumpulin niat kita dulu kan. Bener-bener niat yang setulus hati dan sebesar itu. Nah, dari situ kita bakalan mikirin tempat yang cocok untuk meditasi. Tempatnya ini kayak yang sunyi, nggak ada gangguan dari manapun, misalnya gangguan dari orang luar atau bahkan serangga kayak nyamuk gitu. Jadi tempatnya benar-benar kita harus cari yang nyaman dan juga sunyi dan bebas dari kegiatan atau aktivitas-aktivitas makhluk hidup lain atau bahkan orang-orang lain. Nah, habis itu kita bisa nih nentuin jam yang tepat. Menurut website yang gue baca nih, ada waktu yang tepat nih. Misalnya kalau pagi bisa start dari jam 4 atau bahkan bisa juga jam 7. Pokoknya maksimal kalau pagi nih lu mulainya jam 7 gitu. Karena otak lu masih fresh gitu. Kalau malam dia bilang sih dia mulainya dari jam 5 sore sampai jam 10. Itu rentang yang bagus lah, jam-jam yang bagus untuk meditasi. Dan dalam kita bermeditasi lebih bagus ya kalau kita konsisten. Jadi misalnya kita sama Tabawana sejam hari ini, besok juga sejam gitu. Jadi konsisten lah, teratur terus. Terus habis kita nentuin semua-muanya nih, si tempat sama waktunya, kita harus tahu juga posisi yang baik. Jadi posisi yang baik itu, dan yang paling umum lah ya,
Biasanya kalau kita meditasi di wihara tadi, biasanya itu kaki kanan kita di atas kaki kiri. Terus tangannya itu numpuk yang kanan ini di bawah kayak gini di pangkuan kita. Jadi itu biasanya posisi yang paling umum. Nah, terus tapi yang perlu diperhatiin itu mata kita sama mulut kita itu tertutup. Terus badan kita tuh nggak boleh gerak. Nah, itu yang perlu diperhatiin. Nah, selanjutnya kalau udah fix semuanya udah bagus. Nah, lebih baik sebelum kita ngelakuin meditasi, kita baca parita dulu. Dikit-dikit lah. Ya, untuk mantepin diri aja. Ya, kayak nama Karagata, atau Buddha Nusati Dhamma Nusati, Sangga Nusati, itu bebas. Pokoknya kita baca dulu lah parita dulu, atau ya beberapa parita atau suta gitu. Jadi, ya step-stepnya dari niat, dari tempat, dari waktu, posisi, dan juga sebelumnya kita lebih baik baca parita. Kayak gitu, ya. Tuh teman-teman ya itu tips dari Shirley itu. Karena kalian pasti ada yang bingung gimana cara jalaninnya atau step-stepnya kayak gimana. Karena sebenarnya kalau buat Samatha sendiri kan objek ya. Berarti kan balik lagi ke pribadinya masing-masing kan. Butuhnya seperti apa, kesesuaian sama dirinya mereka butuhnya gimana. Ketenangan yang mereka butuhin tuh seperti apa. Kayak gitu kan. Nah, Iya. nggak terasa nih kita udah ngobrol sekitar 30 menit lebih ya. Seru Oh banget nih iya tadi ya. bahas tentang Samatha Bawana. Mungkin nanti di episode selanjutnya atau mungkin di beberapa episode selanjutnya kita bisa undang Shirley lagi nih di podcast Oh nantinya. iya. Mungkin bahas tentang Vipassana, tentang selanjutnya atau kayak gimana. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita tutup, gue mau nanya nih. Menurut lu share, apa sih makna Bawana buat diri lu sendiri sebagai seorang Buddhis nih? Oke. Jadi kita tahu ya kalau Bawana ini ajaran dari Buddha Gautama nih, guru yang kita junjung tinggi gitu. Sebagai umat Buddha sendiri, gue juga jarang meditasi dan ya nggak usah jauh-jauh bawana, ya meditasi biasanya gue jarang, ya kayak ya wihara doang 10 atau 15 menit. Bahkan kalau gue telat datang wihara, gue nggak meditasi gitu. Jadi, iya, jadi meditasi ini atau ajaran Buddha ini tentang bawana itu sangat penting ya, apalagi ya orang-orang kayak biksu-biksu yang emang udah expert, mereka yang lebih melestarikan. Tapi ya bukan berarti kita sebagai orang awam atau umat biasa nggak ngelestariin juga. Jadi lebih baiklah untuk kita mempelajari bawana ini dan kalau bisa ya mempraktikkan juga kayak gitu. Ya pentinglah untuk kita tahu tentang ajaran-ajaran Buddha Gautama ini, apalagi kan Samatha Bawana atau ya praktik bawana apapun itu ya untuk mengontrol pikiran kita ya. Jadi efek positifnya tuh banyak gitu. Dampak-dampak positifnya tuh banyak. Kayak gitu. Oke, tuh. Gue yakin banyak dari teman-teman di luar sana nih yang jadi tergerak gitu ya. Semoga bisa tergerak nih untuk melakukan meditasi. Karena biasanya mindset orang-orang nih terkait meditasi tuh pegel. Yang pertama, pegel, capek, Hmm, ngantuk, iya. terus lama. Tiba-tiba lo tidur gitu Iya kan. benar, pasti ngerasanya lama ngantuk. Padahal manfaatnya tuh banyak gitu. Manfaatnya banyak banget. Iya. Baik buat diri sendiri atau kita ke orang lain ya kan, gitu kan. Oke, gila, nggak terasa ngobrol ini banyak banget dari tadi, seru banget juga ngobrol bareng Shirley. Mungkin nextnya kita ngundang siapa lagi, atau ngundang Shirley lagi juga boleh kalau Shirley emang lagi banyak waktu ya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, thank you juga buat Shirley yang udah hadir Oke, thank dan you. nyumbangin waktunya datang ke sini. Thank you banget, walaupun banyak banget problem, bukan problem sih halangan halangan untuk datang ke sini ya, tapi tetap disempetin untuk datang ke sini. Keren Gak banget. dong, iya. Tetap prioritas dong podcast ini. Keren, keren, keren. Oke, thank you teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Nggak terasa waktu kita udah banyak juga. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa di support channel ini, di like, comment, dan subscribe. Saya Cia Wilson dan Shirley mungkin terima kasih untuk sudah hadir. Pamit undur diri. Dadah. Dadah.